mau. Tes satu. Belum. Baik, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majlis Taklim Ahad Duha yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di Masjid Raya Al-Azhar Sentra Primer untuk mengikuti kajian pagi hari ini dengan doa semoga langkah dan niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pula pagi hari ini sekitar 300 orang ya hadir. Mungkin sebagian, mudah-mudahan yang sakit hari ini bisa segera disembuhkan oleh Allah ya. Sebagian dari kita memang agak sedikit khawatir gitu dengan apa namanya, Omikron namanya ya, betul, Omikron. Ya, kalau menurut berita-berita yang saya baca sih Omikron itu tidak sedahsyat ini apa namanya, COVID yang pertama ya, COVID yang pertama. Semalam saya jemput putri saya itu dari pesantren karena semua wali santri diharapkan untuk segera menjemput anak-anaknya. Kenapa? Karena ada 20 santriwati yang terpapar Omikron. Sehingga semuanya panik. Karena setelah di antigen positif. Gitu, termasuk putri saya. Tapi saya sampaikan sama putri saya selama dalam perjalanan, bahkan saya telepon sebelum saya datang bahwa saya bilang it is not problem. Ini bukan masalah. Bukan masalah besar. Kenapa? Karena konon Omikron itu seperti flu biasa. Dan konon pula itu 5 hari bisa sembuh. Gitu ya, 5 hari bisa sembuh. Karena saya merasakan sendiri. Jadi memang gejalanya flu, batuk, pilek, terus keringat dingin. Dibandingkan dengan pertama kali saya terpapar COVID pertama, itu jauh. Saya udah berarti 2 kali Bu sekalian. Kalau yang pertama itu 3 pekan, itu luar biasa memang. Batuk nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Lalu keliengan, nggak bisa makan, kemudian buang-buang air juga, gitu tuh. Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain tuh. 3 pekan. Nah begitu pekan yang lalu saya flu kemudian antigen, hasilnya positif. Ini mah biasa-biasa aja, bener. Enggak terasa seperti waktu pertama. Saya
aktivitas di rumah, meskipun itu saya libur, disuruh isoman gitu, ya saya ngepel, saya nyuci biasa gitu kan, nyapu halaman, tapi tetap pakai masker tuh. Justru ketika kita lawan itu cepat sembuh dibanding kita kemudian tidur-tiduran gitu ya. Kita lawan gitu. Minum air putih yang banyak, kalau ada suplemen vitamin makan, lalu yang tidak kalah pentingnya makan apa saja. Gitu. Harus makan. Kenapa? Karena dengan makan itu tubuh kita menjadi kuat. Tapi semakin kita memikirkan, aduh nanti jangan-jangan saya mati nih, gitu kan. Maka kita akan semakin sakit. Gitu ya. Semakin sakit. Saya mengapresiasi bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan wabah ini akan segera berakhir, dan ini sebetulnya sudah menunjukkan penurunan ya. Mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah bisa berakhir, dan di bulan Ramadan yang akan datang kita bisa beraktivitas seperti biasa. Gitu ya. Baik Bapak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan masuk tafsir surat Yasin. Kemarin saya sudah berikan pengantar ya tentang Al-Quran. Sekarang saya ingin masuk ke tafsir surat Yasin ini. Kenapa saya angkat tafsir surat Yasin? Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah itu ada jantungnya. Dan jantung Al-Quran adalah surah Yasin. Di sini yang sudah hafal surat Yasin ada berapa orang? Sudah hafal semua? Benar nih. Dan surat ini begitu sangat terkenal. Begitu kan? Ibu-ibu, bapak-bapak mau hajatan, kemudian mengundang tetangganya, bacanya apa? Surat Yasin. Gitu kan? Lalu cucunya lahir, akikah, sebelum membaca rawi, bacanya surat Yasin. Gitu kan ya? Orang mau naik haji, syukuran, bacanya surat Yasin. Malam Jumat yang dibaca surat Yasin. Inilah surat yang sangat populer dan terkenal dalam kehidupan umat Islam. Tapi coba, saya mau tanya, ayat kelima bunyinya apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal. Coba artinya tanzilal azizir rahim. Nggak tahu. Oke. Mari kita bahas ya. Agar nanti pada saat membaca surat Yasin kita bisa mengikuti tuh alur ceritanya dari awal sampai akhir. Baca Al-Quran kan seperti alur cerita kan? Makanya disebut dengan qissah gitu. Alur cerita yang sangat luar biasa. Nah, maka membaca surat Yasin itu bukan hanya sekedar kita membaca, tapi juga memahami, mentadaburi, lalu mengamalkan. Gitu ya? Oke. Hari ini kita ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mudah-mudahan jam 11 selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Yasin,
artinya Yasin juga. Kenapa? Karena ini bagian dari ayat mutasyabbihat, ayat yang artinya tidak diketahui kecuali oleh Allah. Sama kayak alif lam mim ha mim toha, alif lam mim ra kaf ha ya ain shad. Itu namanya ayat-ayat mutasyabbihat. Ayat yang maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Gitu ya. Apakah boleh kemudian menafsirkan? Boleh. Boleh. Maka sebagian mufassir mengatakan Yasin itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kayak Toha. Itu nama Nabi Muhammad. Nah, kalau di sini disebut nama Muhammad, Yasin, ya Muhammad wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad, laminal mursalin, sungguh benar-benar sebagian dari orang-orang yang diutus, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, Tanzilal Azizir Rahim, yang Al-Quran itu diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Itu tuh artinya. Oke, sekarang kita kaji. Surat Yasin itu surat yang keberapa? 86. Turunnya di mana? Surat ke-36. Jumlah ayatnya berapa? 83. Turunnya di mana? Di Mekah. Kenapa disebut dengan surat Yasin? Karena surat ini diawali dengan Yasin. Oke? Surat ke-36 jumlahnya 83 ayat, diturunkan di Mekah, dinamakan surat Yasin karena surat ini diawali dengan kata Yasin. Oke. Lalu isinya apa saja sih di dalam surat Yasin? Gitu ya. Ada 10 nih. Isinya ada 10. Yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Yang kemarin beberapa kali sudah saya sampaikan. Bercerita tentang Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Lalu yang kedua, itu ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Lalu di ayat 7 sampai ayat 10 Allah menjelaskan orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya. Ya, karena keingkarannya itu di ayat 7 sampai ayat 10. Lalu yang ketiga, Al-Quran diturunkan akan berfungsi dan berguna apabila yang menyambut itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman pasti akan menerima kehadiran Al-Quran. Pasti itu. Tapi orang yang tidak beriman, orang kafir, dengan turunnya Al-Quran pasti akan menolaknya dengan berbagai macam cara. Menolak Al-Quran itu bukan hanya sekedar I don't believe Al-Quran, I don't believe in Al-Quran, saya tidak percaya dengan Al-Quran. Tidak. Boleh jadi kita yakin tuh bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita, tapi perilaku kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Percaya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita, tapi cerminan perilaku kita tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran.
Itu artinya mulutnya mengatakan saya percaya bahwa Al-Quran adalah kitabku, tapi perilakunya tidak menunjukkan Al-Quran. Gitu ya. Lalu yang keempat, itu kisah tentang penduduk sebuah kota. Ada sebuah kampung yang didatangi oleh para nabi. Nabi pertama datang ditolak. Nabi kedua ditolak. Fa'azzazna bi tsalitsin, kemudian dikuatkan dengan rasul yang ketiga. Tapi juga menolak. Gitu, menolak. Ketika penduduk kampung itu menolak kehadiran para rasul, tiba-tiba ada orang yang menyeru, "Hei, kenapa kalian menolak kehadiran nabi dan rasul? Mereka datang itu tidak minta upah kepadamu, tapi mereka datang kepadamu untuk membimbing kalian semua ke jalan yang benar." Lalu penduduk yang diingatkan oleh saudaranya itu marah. Orang ini kemudian sebagian mufassir mengatakan namanya Habib An-Najjar. Karena marah, Habib An-Najjar ini kemudian ditangkap. Diikat tangan kanannya, diikat pula tangan kirinya. Diikat pula kaki kanannya, diikat pula kaki kirinya. Karena penduduk ini begitu sangat marah kepada Habib An-Najjar, bukan hanya diikat, tapi disiksa. Bagaimana cara menyiksanya? Itu ditarik. Ini ditarik kanan, kakinya ke kanan, tangan kanan ke kanan, tangan kiri dan kaki kanan pun ke kiri. Sampai kemudian terbelah. Tubuhnya menjadi dua. Luar biasa kan? Resiko pendakwah itu ya begitu. Resikonya. Tapi apakah Habib An-Najjar itu kemudian menyesal? Enggak. Jangankan di penjara, disiksa begitu saja tidak ada masalah gitu. Nah, bapak dan ibu itu adalah para pendai, mubaligh. Pak, saya kan baru ngaji. Ya, yang namanya mubaligh itu tidak mesti harus pinter-pinter amat gitu. Mubaligh kan artinya menyampaikan. Menyampaikan itu tidak mesti harus orangnya bisa baca kitab kuning, kitab gundul, enggak. Kan Rasulullah mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku untuk umatku meskipun satu ayat. Gitu ya. Nah, maka ketika kita berjuang berdakwah itu enggak perlu khawatir. Saya pernah sekalian dakwah di pegunungan, gitu kan, jalan kaki itu, naik bukit, masya Allah luar biasa. Sampai di sana, hati saya tuh merasa gembira, bahagia, senang dengan penduduk orang gunung itu ya. Begitu datang ditawari mau minum teh Ustadz, ya tehnya teh tubruk kan, waduh luar biasa, pakai gula batu. Udah ceramah 3 hari di sana itu, keliling. Terus mungkin ibu-ibu bertanya, Ustadz amplopnya berapa? Pasti banyak gitu. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Cuman begitu turun bos sekalian, ternyata saya dibawain segerobak pisang, jagung, ubi, lalu apa itu daun pepaya, lalu daun singkong, masya Allah segerobak. Saya bilang saya bawanya pakai apa? Nggak bawa mobil, nggak bawa apa gitu kan? Sudah bawa kembali saja. Itu resiko dan kewajiban. Pernah lagi sekalian, saya diundang untuk berdakwah di luar Pulau Jawa. Lalu naik pesawat. Saya bilang nanti tolong di bandara dijemput ya. Ya siap Ustadz. Naik pesawat.
bolak-balik bayar sendiri itu. Begitu sampai di bandara saya dijemput pakai mobil. Tapi mobilnya bukan seperti dijemput di Soekarno Hatta gitu. Mobilnya nggak ber-AC. Udah perjalanannya berapa? 7 jam. 7 jam. Udah dakwah sepekan tuh muter gitu kan. Begitu pulang salaman saja tuh, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz gitu kan. Sampailah ke Jakarta lagi. Apakah saya kecewa? Enggak. Kenapa? Karena Allah pasti akan menggantinya dengan jalan yang berbeda. Itu yang mesti harus diyakini. Gitu ya. Contohnya begini Bapak sekalian. Suatu saat saya lagi nonton televisi. Lalu ada seorang menteri itu lagi meresmikan sebuah bangunan. Baju batiknya keren banget itu. Baju batiknya keren. Lalu saya bilang, ya Allah, seandainya saya punya baju seperti itu, pasti saya senang gitu. Ngomong tuh. Begitu 3 hari berikutnya ada orang datang ke kantor di Al-Azhar tuh. Datang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ini Pak Ustadz ada oleh-oleh, saya baru saja pergi dari Solo. Gitu. Dari Solo. Oh iya? Iya, mohon diterima dan dipakai besok ya Ustadz. Besok kan hari Kamis. Ya. Karena di Al-Azhar itu pakai batik kalau hari Kamis. Awalnya saya taruh aja di atas meja. Begitu saya mau pulang, saya buka. Apa yang terjadi sekalian? Begitu paper bag itu saya buka, bajunya persis seperti yang saya inginkan gitu. Saya inginkan. Luar biasa kan? Itulah ketika kita melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Saya mau cerita lagi. Silo amat ya. Saya mau cerita lagi. Waktu saya mau menikah, Bapak Ibu sekalian, saya masih ngajar ngaji tuh dari rumah ke rumah. Akhirnya kan saya bilang, udah otomatis kan, Bapak dan Ibu, saya mungkin pekan depan tidak mengajar. Kenapa Pak Ustadz? Insya Allah saya akan menikah. Oh, terus bagaimana seserahannya? Kan Pak Ustadz keluarganya di kampung. Iya, ya sudah gini aja Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak perlu repot-repot. Nanti seserahan kami yang menyediakan. Seserahannya. Terus datang lagi. Karena waktu itu saya ngajar private itu aja 17 tempat Bu sekalian. ngajar dari mulai anak-anak sampai nenek-nenek gitu, rumah ke rumah. Nikahnya di mana Pak Ustadz? Di Aula Buya Hamka, Masjid Agung Al-Azhar. Lah, itu sewanya berapa? Itu sewanya separuh harga sih, cuman 7.500.000. Ya sudah, sebentar Pak Ustadz. Ini buat bayar aula. Terus besoknya lagi ngajar. Pak Ustadz, itu kalau menikah kan pakai ini apa namanya? Kebyok gitu kan ya. Kebyok tuh ya. Itu gimana gitu? Wah, saya nggak tahu, nggak punya panitia. Ya sudah gini aja Pak Ustadz. Nanti besok saya kabari kalau nanti saya sudah dapat kebyoknya. Kebyoknya yang bayarin lagi tuh. Terus ketemu lagi. Lah yang rias pengantin siapa Pak Ustadz? Ini kebetulan tukang rias pengantin gitu. Udah nanti saya aja yang rias ya gitu. Yang rias terakhir. Pak Ustadz, tamunya yang diundang berapa? Ya kalau kawan-kawan saja di Al-Azhar sih paling 600 orang. Terus menunya apa saja gitu. Waduh, harus begitu ya Bu? Iya, Pak Ustadz punya uang berapa? Untuk konsumsi saya punya 15 juta. Ya sudah, sini duitnya. 15 juta. Tamunya 600 kali 2 kan berarti 1.000. Saya nggak mikirnya 1.200 itu kan.
Itu sekalian. Jadi semakin kita berikhlas untuk melakukan sesuatu, tidak berorientasi pada masalah uang, maka Allah akan menggantinya jauh lebih baik. Gitu ya. Harus yakin. Kalau nggak yakin nggak bisa. Kalau nggak yakin nggak bisa. Awalnya sebegini. Ketika membaca ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Gitu ya. Kuncinya satu ternyata, yakin. Kuncinya satu, yaitu yakin. Pasti dapat itu. Pasti dapat. Gitu ya. Maka Habib An-Najjar tadi, Bapak Ibu sekalian, dia tidak pernah takut itu. Oh, nggak jelas. Nggak pernah takut. Meskipun dirinya menjadi martil di dalam perjuangan, sampai tubuhnya itu terbelah menjadi dua, dia tidak khawatir. Tidak khawatir. Bahkan pada saat itu dia mati syahid. Gitu ya. Lalu yang kelima, penyesalan orang yang tidak beriman kepada Allah. Itu ayat 30 sampai 32. Menyesal. Itu sudah pasti tuh. Penyesalan orang-orang kafir itu tidak berguna sebagaimana penyesalannya Fir'aun. Begitu dia mau tenggelam, baru dia bilang, kalau begini caranya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi udah gak bisa lagi. Kita juga termasuk orang yang akan menyesal pada saat ajal tiba itu. Ajal tiba. Jadi sebetulnya rasa sakit yang sangat luar biasa itu bukan pada saat ruhnya dicabut dari tubuh, tidak. Tapi penyesalan hidup. Maka dalam Al-Quran diceritakan kan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kesempatan hidup sedikit saja, sebentar saja, fa asaddaqo, saya akan bersedekah tuh. Akan bersedekah. Kenapa? Karena pada saat itu merasa bahwa yang dibawa itu bukan bentuk materinya, tapi yang sudah disedekahkan dan dinikmati oleh orang lain. Wa akum minas solihin, dan aku akan berjanji kepadamu, aku termasuk orang-orang yang soleh. Kenapa dulu saya nggak rajin ngaji? Kenapa dulu saya nggak setiap saat pergi ke masjid? Kenapa dulu saya begini? Kenapa dulu? Tapi sudah tidak ada lagi. Ya, itu penyesalan. Apalagi penyesalan orang kafir. Ya hasratan 'alal ibad, gitu kan? Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastazi'un. Kenapa dulu aku nggak beriman kepada para rasul dan nabi yang sudah diutus kepada kita semua, tapi justru kita mentertawakan kehadiran mereka. Itu ayat 30 sampai 32. Lalu nanti di ayat 33 sampai 50 kita akan berbicara tentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari mulai bumi yang kering. Bumi yang kering. Tandus. Begitu turun hujan, lalu dia tumbuh. Ada biji yang tumbuh di situ. Gitu ya. Kemudian di sana juga akan dijelaskan tentang siang dan malam. Setelah itu akan dijelaskan tentang bulan, bumi dan matahari. Sekarang ada film baru sekalian. Judulnya Moonfall. Moonfall. Artinya bulan yang jatuh. Bulan yang jatuh. Itu animasinya keren banget loh sekalian. Keren. Jadi bulan yang terlihat jauh itu ternyata pengaruhnya sangat besar bagi bumi.
terutama gelombang laut. Gelombang laut, gitu ya. Coba kalau lagi bulan purnama itu gelombangnya cukup besar. Nah, ketika digambarkan di dalam film itu, bulan itu semakin mendekat ke bumi. Ketika bulan itu mendekat ke bumi, maka terjadi tsunami itu. Gelombangnya sangat besar. Nah, sekarang coba kita hanya baru bisa menikmati saja kan? Kalau misalnya bulan purnama, kemudian kita melihat, oh indah, tapi tidak mengambil i'tibar. Kalau di kampung-kampung saya dulu, waktu masih di kampung, kalau bulan purnama, itu kita pada keluar, gelar tikar di halaman, gitu kan, lalu makan singkong, waduh luar biasa ini. Tapi ternyata di balik keindahan bulan itu, ada pengaruh yang besar dalam kehidupan bumi. Gitu ya. Kemudian matahari. Matahari itu jarak dengan bumi sekitar 149,6 juta kilometer atau 150 juta kilometer jaraknya. Jauh apa dekat? Jauh. Tapi panasnya masih kita terasa. Ini jarak yang ideal. Tapi di bulan Februari ini, bos sekalian, matahari agak sedikit menjauh. Yang tadinya 149,6 juta atau 150 juta, sekarang itu kejauhannya, jaraknya 156 juta, selisih 6 juta. Gitu. Selisihnya. Apa yang dirasakan? Semalam keluar rumah apa enggak? Terasa sejuk apa enggak semalam itu? Dingin. Terasa dingin. Maka di bulan Februari ini mungkin kita akan sering merasa lebih dingin. Nah, ketika kita merasa cuacanya agak lebih dingin, itu artinya kita harus menjaga kondisi. Tadi yang saya sampaikan tuh, minum yang banyak, makan yang agak bergizi, gitu kan? Cukup istirahat sehingga tidak flu. Kita tidak sakit. Jadi agak menjauh itu sekitar 6 juta kilo itu. Luar biasa pengaruhnya. Gitu ya. Itu di ayat 30 sampai 50. Begitu pula ayat 33 sampai dengan ayat 51 sampai 59. Itu berbicara tentang orang mukmin nanti di hari kiamat. Bapak sekalian, digambarkan di dalam Al-Quran, orang yang ada di dalam surga itu akan terjamin kehidupannya. Bahkan orang mau minum itu nggak perlu pakai teko tuh. Kenapa? Karena sungainya, alirannya itu bukan air, tapi madu. Madu. Sungai mengalir bukan air tapi madu. Sungai mengalir tapi bukan air, susu. Sungai mengalir tapi bukan air, arak. Arak. Di sini ada yang sudah pernah minum minuman keras? Kalau di sini orang minum minuman keras mabuk. Apalagi ini kemarin ada berita. Orang kepengen minuman keras lalu cepat mabuk, itu dicampurnya dengan spiritus. Ya bukan mabuk lagi lah gitu ya. Bukan mabuk lagi. Diminum tidak mabuk. Susunya diminum, wah kelezatannya luar biasa. Bahkan nanti ada orang-orang yang membawakan minuman. Bapak Ibu pernah ini enggak pergi ke satu pesta besar. Lalu kalau minum itu nggak bawa sendiri, ada yang mengantarkan. Belum pernah. Terus pernahnya apa? Saya pernah dapat undangan sekalian ke Uni Emirat Arab. Di Dubai itu ada hotel namanya Burj Al Arabi. Burj Al Arabi itu pinggir laut, bentuknya kayak kapal. Nginep semalam bayarnya berapa?
Semalam itu 50 juta. Kalau saya yang bayar saya nggak mau, saya minta mentahnya saja nih. Gitu kan. Tapi karena saya tamu, ya saya nikmati saja. Itu ruangannya mungkin berapa ya, 10 kali berapa, luas banget. Sampai akhirnya nggak bisa tidur. Toiletnya itu berlapis emas. Tadinya mau saya ketok gitu, saya ambil gitu. Luar biasa. Tempat tidurnya Bos sekalian, kalau spring bed kita itu kan kalau tidur biasa aja ya. Ini kalau kita tidur begitu tubuhnya masuk sini, itu kayak kita itu dipeluk sama spring bed itu tuh. Karena saking nikmatnya saya nggak bisa tidur. Mau makan apa saja ada di situ. Masakan internasional. Akhirnya saya mikir, kalau di surga cuman makanan begini, di dunia sudah ada. Siapa yang punya uang banyak berarti begitu acaranya dimulai malam hari Mas sekalian, Masya Allah luar biasa. Pertamanya musiknya enak banget itu, deg deg gitu kan. Ada lagu Arab, lagu Inggris. Tapi begitu sudah jam 11 malam itu musiknya beda lagi tuh. Musiknya tuh musik disco gitu kan. Waduh, ini negara. Saya bilang kalau kenikmatan surga begini saja, rasa-rasanya di dunia sudah ada. Begitu pula dalam Al-Quran itu, orang yang masuk surga itu akan diberikan 72 bidadari gitu kan. Ini bapak-bapak kalau dikasih 72 bidadari sekarang mau apa enggak? Pasti enggak mau. Mau dikasih tempat di mana? Ya kan? Lagian nanti istrinya cemburu. 72 bidadari. Bayangkan tuh. Tapi istrinya jadi ketuanya. 72 bidadari cantik-cantik digambarkan di dalam surat As-Saffat itu seperti telur yang diamankan, tidak ada yang pernah menyentuhnya. Dalam surat Ar-Rahman begitu. Lam yatmithunna insu walajan, orang itu tidak pernah disentuh oleh siapapun. Ting-tingnya itu benar gitu. Ya, ting-tingnya itu benar-benar ting-ting. Ting-ting itu artinya sebetulnya asli, nggak pernah ini gitu kan. Ting-tingnya itu benar gitu. Ting-tingnya beneran gitu. Karena istri sendiri itu jauh lebih cantik daripada 72 bidadari, maka suami akan tetap lebih memilih istrinya gitu maksudnya. Jadi ibu-ibu juga tidak perlu khawatir gitu ya. Loh, nanti suami saya cenderung kepada 70 bidadari, terus saya mau dikemanakan gitu. Nggak begitu. Tapi Bapak sekalian, ada satu kenikmatan yang sangat luar biasa di dalam surga digambarkan di dalam surat Yasin, yang ketika kenikmatan itu sudah dirasakan terasa hilang pada saat Allah datang. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah datang itu menampakkan diri kepada kita, lalu mengucapkan salam kepada kita. Itu kenikmatan tertinggi. Segala kenikmatan yang selama di dalam surga itu kita rasakan terasa hilang. Kenapa? Karena bertemu dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di dunia juga begitu kan, bapak-bapak, ibu-ibu sebelum menikah punya pujaan hati. Begitu sudah ketemu, lapar aja jadi kenyang, gitu kan? Lapar aja jadi kenyang. Kenapa? Karena sudah ketemu tuh. Apalagi ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat 60 sampai ayat 68 itu Allah mencerca kepada orang yang tidak beriman. Kepada orang yang tidak beriman. Salah satu yang Allah sampaikan adalah, aku kan sudah bilang sama kamu,
Allah ta'budu syaitan. Janganlah kamu menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Gitu kan? Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Gitu. Musuh bagimu. Yang namanya musuh itu kan bagaimana agar orang yang dimusuhi itu tersesat kan? Bagaimana agar kita itu tersesat? Dengan berbagai macam cara tuh. Dengan berbagai macam cara. Misalnya mau ngaji kok aras-arasan gitu kan. Lalu bikin alasan sendiri. Ya sudahlah, ini kan nggak ngaji sekali ini misalnya. Itu biasanya begitu tuh. Dibikin alibi bagaimana agar kita itu memaafkan diri kita sendiri. Ya sudahlah, nggak usah ngaji ahad ini, nanti toh ada ahad yang lain. Begitu tuh. Nggak usah menolonglah saat ini, nanti juga bisa kapan lagi. Itu sebetulnya syaitan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian 69 sampai ayat 70 itu pernyataan dari Allah bahwa Muhammad itu bukan penyair. Bukan penyair. Kenapa Rasulullah disebut sebagai penyair oleh orang-orang kafir? Karena ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diterima oleh Nabi Muhammad, itu begitu sangat indah. Begitu sangat indah. Al-Quran dibaca oleh orang yang suaranya jelek saja, itu nikmat. Apalagi yang membaca suaranya merdu. Gitu kan? Susunan kalimatnya sangat luar biasa. Saya Bapak sekalian itu belajar bahasa Arab sejak SD. SD belajar bahasa Arab. Kemudian di pesantren 3 tahun sanawiyah belajar bahasa Arab. 3 tahun berikutnya bahasa Arab. Saya kuliahnya S1 bahasa Arab. S2-nya sastra Arab. S3-nya sastra Arab. Belajar ke Mesir. Tapi tidak mampu untuk menciptakan kalimat semisal di dalam Al-Quran. Gak bisa. Gak bisa. Susunannya begitu indah. Coba. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berakhir te semua kan? Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Enak kan? Nah, kalimat-kalimat indah yang diterima oleh Rasulullah dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran itu dianggapnya syair. Dianggapnya syair, padahal bukan. Rasulullah juga dibilang itu penyihir dengan ayat-ayat tadi. Kenapa? Karena setiap orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran lalu beriman. Contoh, Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam itu benci kepada Nabi setengah mati itu. Setengah mati bencinya. Akhirnya dia suatu hari memutuskan, saya akan membunuhnya. Gitu. Aujabani an aqtula Muhammadan. Saya harus membunuh dia. Akhirnya dengan pedang terhunus dia berjalan menuju ke rumah Nabi Muhammad. Tapi di tengah jalan berpapasan dengan sahabatnya, temannya. Umar, ila aina anta? Mau kemana kamu? Sa'aqtulu Muhammad. Saya akan membunuh Muhammad hari ini juga. Lu nggak malu? Emang kenapa? Sebelum lu membunuh Muhammad, tuh lihat adikmu Fatimah. Memang kenapa? Fatimah itu sudah meninggalkan agama nenek moyang, sudah menjadi pengikut Muhammad. Ngaco lu, gitu katanya gitu. Kalau nggak percaya silakan. Akhirnya yang tadinya mau ke rumah Nabi Muhammad, Umar bin Khattab menuju rumah adiknya namanya Fatimah. Ketuk pintu tuh. Tok 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 tok. Buka pintu. Ternyata di dalam itu
Fatimah beserta istrinya lagi belajar Al-Quran. Mendengar suara Umar seperti itu, buru-buru tuh catatan ayat-ayat Al-Quran ya disimpan. Akhirnya dibuka. Itu nggak babibu lagi. Suaminya Fatimah yang menghalang-halang langsung dipukul itu. Dipukul sampai berdarah-darah. Mana Fatimah? Fatimah di dalam. Begitu di dalam ditemui, katanya kamu sudah meninggalkan agama nenek moyang. Iya benar, memang kenapa gitu. Sekarang apa yang sedang kamu? Saya lagi belajar Al-Quran. Mana Al-Qurannya? Oh tunggu dulu, kalau kamu mau pegang Al-Quran kamu harus mandi dulu. Luar biasa tuh. Kalau kamu mau pegang ini, lu mandi dulu. Kenapa Umar yang begitu garang, emosional, begitu dibilang sama Fatimah kalau lu mau pegang ini mandi dulu, dia nurut itu. Nurut. Mana sabunnya? Mana samponya? Belakang sono. Mandi itu. Habis mandi bersih. Mana? Lalu diberikan. Ternyata lagi baca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Apa kata Umar? Ini bukan syair. Ini sesuatu yang luar biasa. Mana Muhammad? Katanya tuh. Terus kata gurunya itu lagi, Muhammad sedang berada di rumah Al-Arqam. Baik, saya akan ke sana. Mau ngapain kamu? Pokoknya semua datang ke sana. Akhirnya Umar datang tuh. Ketok pintu. Tok tok tok. Siapa di luar? Umar. Itu orang-orang lagi belajar sama Nabi itu pada ketakutan. Tapi Rasulullah bilang, tunggu, kalian gak perlu khawatir. Umar hari ini datang membawa kebaikan. Rasulullah belum tahu, nggak ngerti kalau Umar itu sudah datang ke rumah Fatimah. Tapi Rasulullah paham itu, tahu gitu. Buka pintunya. Begitu dibuka pintunya, Umar langsung datang ke Nabi lalu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Itu artinya apa? Al-Quran begitu sangat luar biasa. Tapi orang yang tidak beriman mengatakan Al-Quran itu syair. Gitu ya, syair. Lalu di ayat 71 sampai ayat 83 Allah bercerita bagaimana manusia akan dibangkitkan kembali dari kematiannya. Jadi hidup itu sebetulnya ada dua kematian, ada dua kehidupan. Kita ini hidupnya dua kali, matinya dua kali. Mati yang pertama sudah kita lewati. Sebelum kita lahir, sebelum kita di rahim ibu, kita mati itu nggak ada. Mati yang pertama. Begitu kita lahir di muka bumi ini, artinya hidup yang pertama. Nanti kalau sudah saatnya kita mati, itu artinya kematian yang kedua. Berarti masih ada satu kehidupan yang harus kita lewati, yaitu kehidupan sesudah mati. Itu diceritakan itu. Bahkan di akhir ayat ini, apa yang Allah katakan itu? Kun fayakun. Itu proses terjadinya alam semesta, proses terjadinya kehidupan manusia. Kun fayakun itu bukan berarti dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya jadilah maka jadi enggak. Tapi melalui sebuah proses. Semua yang terjadi di alam semesta ini berproses. Berproses. Misalnya penciptaan manusia. Kira-kira langsung lahir apa proses dulu? Proses itu 9 bulan. Bertemunya sel ovum dengan sel sperma, gitu kan? Menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, menjadi 18, 32 dan seterusnya sampai kemudian menjadi jutaan sel lahir. Itu prosesnya 9 bulan. Oke, kalau nggak percaya lagi, bapak-bapak cukur rambut.
Begitu dicukur langsung numbuh 5 meter apa pelan-pelan tumbuhnya. Proses. Kita dulu sebelum dewasa ketika anak-anak itu punya gigi namanya gigi susu. Ya kan? Begitu giginya lepas, apa kira-kira langsung nonjol besar atau pelan-pelan? Pelan-pelan. Begitu pula kita hidup. Dulu ketika masih anak-anak kulitnya masih mulus gitu kan. Begitu sudah mulai usianya 50, 60 sudah berbeda. Itu proses. Semuanya proses, tidak ada yang tidak berproses. Kita nyalain lampu itu berproses. Begitu kita klik sampai lampunya nyala, itu ada waktu tuh sekalian. Bukan otomatis, klik itu ada 0,00 sekian detik itu nyala. Ada proses. Saya mau mengoperasikan laptop saya itu berproses dari mulai saya pencet, kemudian dia buffering dulu, baru dia muncul, kemudian ini itu semuanya berproses. Kun fayakun. Maka itu mesti harus disadari oleh manusia yang punya cita-cita itu tidak bisa cita-cita itu dalam waktu singkat kemudian bisa tercapai, enggak. Orang enggak langsung tiba-tiba jadi profesor kan, jadi sarjana, enggak. Harus TK dulu. TK berapa lama? 2 tahun. SD 3 tahun sudah 5. SMP 3 tahun 8. SMA 3 tahun berarti 11 tahun kan ya? Iya. Benar enggak? Salah. SD-nya 6. Oh, SD-nya 6 ya. Saya menghabiskan waktu 22 tahun untuk sekolah Bapak sekalian. 22 tahun untuk belajar di bangku sekolah tuh. Berproses. Tapi sekarang manusia kepenginnya instan. Gitu kan? Karena kepengin instan, semuanya serba cepat, yang terjadi kejahatan. Terjadinya kejahatan. Merampok, terus begal. Orang kepengin jadi anggota DPR, nyogok. Akhirnya ngilang sampai sekarang gak ketemu. Ya kan? Itu. Jadi mestinya kalau ingin menjadi pemimpin yang karismatik seperti Nabi itu, diawali dari sejak anak-anak terus gitu sampai dewasa sehingga menjadi pemimpin yang karismatik. Lah kalau pemimpinnya pemimpin instan nggak bisa apa-apa. Gitu. Kalau pemimpinnya pemimpin instan maka seperti wayang. Jadi dia mau kemana saja itu ada dalangnya gitu. Lu ke sana, lu ke situ, gitu. Nggak bisa. Maka menjadi pemimpin itu prosesnya panjang. Itu kun fayakun. Lalu akhir dari surat Yasin itu bunyinya apa? Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tuh. Kita berjalan sedang menuju ke sana, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira gambaran surat Yasin secara utuh. Sehingga wajar ketika kemudian orang di mana-mana baca surat Yasin. Ya kan? Kalau di masjid-masjid di kampung itu begitu. Malam Jumat pasti baca Yasin. Padahal mestinya tidak baca Yasin aja kan ya. Ar-Rahman boleh, Al-Kahfi boleh, Al-Waqi'ah boleh. Tapi orang lebih cenderung saya ingin membaca surat Yasin. Bahkan ada orang datang ke saya sekalian. Dia bilang, Pak Ustadz, ya, saya kepengin anak saya cepat dapat jodoh. Terus saya sudah pergi kemana-mana. Salah satunya di itu Ajengan. Terus dikasih apa? Saya dikasih air minum, lalu ada kertas tulisan surat Yasin, ditulis pakai pena, kemudian masukkan ke gelas itu, dikasih air, lalu disuruh minum karena saya gitu kan. Saya bilang, waduh ini berbahaya. Ini ya kalau tintanya bersih, kalau tintanya
Ada racunnya bagaimana? Saya bilang, yang namanya jodoh itu kehendak Allah. Tapi yang namanya ikhtiar itu wajib. Pak Kiai tadi secara syariatnya salah. Maunya instan kan, begitu minum besoknya dapat jodoh gitu, ya nggak mungkin lah gitu ya. Tapi maksudnya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan surat Yasin. Perilakunya itu perilaku seperti yang ada di dalam surat Yasin gitu loh. Iman, takwa, tidak mengikuti perilaku syaitan gitu kan, tidak menentang Al-Quran, sehingga orang akan memandangnya berbeda gitu, memandangnya berbeda. Ada lagi datang ke rumah saya gitu kan, Pak Ustadz, ya anak saya di pesantren gak betah, terus saya bawa aqua nih, untuk apa? Tolong didoakan gitu kan. Ya kalau doakan kan boleh saja lah gitu kan, Rasulullah juga mengajarkan gitu kan. Saya bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini dan doa ibu ya, bukan doa saya nih, doa ibu nih, karena doa orang tua itu tidak akan tertolak. Insya Allah anaknya betah. Ya bener tuh. Begitu 3 bulan datang, Ustaz alhamdulillah anak saya udah betah gitu. Ya sudah, itu doa ibu. Ini syariatnya saja nih. Syariatnya saja. Tapi jangan sampai tulis ini langsung masukin ke sini, hitam langsung ditenggak gitu ya. Gak bisa gitu. Itulah kehebatan surat Yasin. Kehebatan surat Yasin. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang orang beriman, orang yang tidak beriman, berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu bagaimana kehidupan sesudah mati, itu akan saya jelaskan di dalam surat Yasin. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, ini masih prolog ya, kita belum masuk ke surahnya. Mungkin ada yang mau bertanya dari ibu-ibu silakan, dari bapak-bapak juga silakan. Baik yang tersurat maupun tersirat, silakan Bu. Cek. Tes. Ada kosong lagi? Ibu tidak ada. Silakan ada. Gak ada? Oke. Saya lanjutkan ya, karena saya janji tadi sampai jam 11. Oke. Baik. Ini ayat pertama, Yasin. Di situ saya terjemahkan Yasin, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Karena rahasia. Biasanya para mufassirin itu menyampaikan begini. Setiap surat yang diawali dengan kata seperti ini, Yasin, Alif Lam Mim, Hamim, Ain, Sin, Qaf, Kaf, Ha, itu akan bercerita sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu ya. Kenapa? Kata-kata ini tidak dikenal oleh orang Arab. Begitu Allah mengatakan Yasin, orang Arab bertanya-tanya, apa itu? Apa itu tuh? Jadi untuk menimbulkan perhatian, gitu kan? Contoh kalau di kehidupan kita apa ya? Yang biar orang itu bisa perhatian. Apa ya kira-kira? Mengucapkan sesuatu yang orang, misalnya saya dengan kata-kata bahasa Tegal misalnya gitu kan ya, ini Jamal lagi ribut nih, saya bilang ya wis aja kayak kue, aja kayak kue. Orang apa itu aja kayak kue? Aja kayak kue itu artinya apa? Jangan begitu gitu. Jadi orang perhatian. Tapi Allah dengan luar biasa mengatakan Yasin, sehingga orang itu perhatian, itu ada apa ini? Oh, ternyata Allah akan bilang begini, wal Qur'anil Hakim.
demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah gitu. Nah kemarin kan sudah saya jelaskan kan grand design-nya Al-Quran. Masih ingat apa enggak? Ini gambarnya kayak gini, yang kayak gini. Saya belum ngirim ya Pak, bentar saya kirim. Bapak Ibu sekalian, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Itulah yang diterima oleh Allah, yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umat manusia. Dan ternyata semua nabi dan semua rasul itu misinya sama, tujuannya sama. Surat Al-Anbiya ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin." Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika, sebelum kamu, mir rasulin, dari para nabi, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Misinya satu. Bagaimana manusia itu mengesahkan Allah, bertuhan hanya kepada Allah. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu selama ini bertuhan kepada Allah atau tidak? Bu, bertuhan sama Allah atau bertuhan kepada yang lain? Oke, Bapak-bapak, bertuhan selama ini bertuhan hanya kepada Allah atau ada Tuhan yang lain? Oke, sekarang ibu-ibu seminggu nggak dikasih uang belanja, butuh uang apa enggak? Pusing apa enggak? Kalau kita sudah pusing karena nggak punya duit, itu berarti mempertuhankan duit itu. Kenapa? Karena menganggap uang itulah yang bisa menolong saya. Begitu kan? Ketika kita meyakini bahwa uang itu yang bisa menolong saya, itu artinya ada Tuhan selain Allah. Padahal Allah itu As-Samad, tempat bergantung, tempat bergantung. Nah terus gimana Pak kalau nggak punya duit? Ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Ya kalau lagi nggak punya duit banget ya bilanglah sama pengurus masjid Al-Azhar gitu. Boleh nggak pinjam duitnya? Lah ini pinjam duit kok, pinjam duitnya umat gitu kan. Kalau begitu misalnya datangnya ke layanan lembaga amil zakat Al-Azhar. Di sini kan ada ya. Datang, bawa KTP, bawa kartu keluarga, kalau perlu dilampiri dengan surat keterangan dari RT RW. Datang ke layanan amil zakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, saya mohon bantuan, saya jamaah Masjid Raya Al-Azhar, rajin mengikuti kajian tafsir Ahad. Saya lagi nggak punya duit, tolong. Baik Bu, sebentar, pasti akan dilayani dengan baik. Dan kalau di Al-Azhar Pusat itu akan dikasih 250.000. 250.000. Tapi bukan tiap hari ya. Jadi Al-Azhar siap itu untuk membantu semacam itu tuh. Ya, namanya layanan mustahik. Misalnya ibu-ibu pusing, anaknya sudah lulus SMA tapi mau kuliah nggak punya duit. Ini anak nganggur. Khawatir jangan-jangan pergaulannya nanti menjadi pergaulan yang nggak karu-karuan. Datang ke sini. Di sini ada Rumah Gemilang Indonesia. Di sini ada santrinya ya, ada berapa? Untuk belajar apa? Kalau di pusat di sana di Sawangan itu belajarnya apa saja ya? Kalau perempuan menjahit ada jaringan komputer, Desain. Desain grafis, lalu montir ada tuh.
datang ke sini. Itu setiap 6 bulan Bapak sekalian. Beberapa waktu yang lalu itu baru diwisuda sekitar berapa ratus itu. Dan rata-rata begitu lulus dari Rumah Gemilang Indonesia milik Al-Azhar itu bekerja. Jadi selama kita bilang ittaqillaha haitsuma kunta gitu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar, dengan keyakinan pasti ada jalan keluar. Jadi tidak perlu khawatir. Maka bertuhanlah hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah, bukan hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah. Gitu. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau adalah sebagian dari orang yang diutus untuk berdakwah agar manusia yakin hanya bertuhan kepada Allah. Begitu ya? Itu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin. Panjang lagi nanti gak selesai gitu ya. Yang jelas sekalian, surat Yasin ini begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita berarti puasa libur apa enggak? Libur? Lanjut ya? Oh iya, berarti kita akan bertemu di bulan Maret, bulan April, paling tidak ya 4 atau 5 kali lah surat Yasin bertemu. Gitu ya? Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Bapak ada? Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon penjelasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tampil sebagaimana engkau dulu sebab-sebabnya membacanya. Karena sesungguhnya begitu tingginya derajatnya di surga tergantung pada akhir ayat yang kau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Pertanyaannya, apakah kedudukan derajat seorang hamba di surga bisa ditentukan pada akhir ayat Al-Quran yang dibaca? Jazakallahu khairan. Oke. Yang dimaksud ditentukan akhir surat yang dibaca itu maknanya bukan tekstual. Maksudnya makna tekstual itu begitu, wa ilaihi turja'un, kemudian masuk surga, tidak. Yang dimaksud dengan ditentukan pada akhir ayat Al-Quran yang dibaca itu adalah bagaimana kita mampu mengimplementasikan ayat-ayat yang dibaca itu tadi, gitu ya. Bagaimana kita mampu mengaktualisasi, apa bahasa gampangnya, mengaplikasikan ayat-ayat yang kita baca dalam kehidupan. Misalnya begini, kita baca ayat begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kita akan masuk surga apabila kita mampu menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu, orang memberikan pengertian sabar itu hanya pada satu sisi ketika dalam kondisi sedih. Sedih itu bisa karena nggak punya duit, atau misalnya ditinggal mati orang yang kita sayangi, atau musibah, gitu kan. Bukan hanya itu sesungguhnya. Sabar itu maknanya begitu sangat luas. Misalnya kita ngaji ini harus sabar juga tuh. Kalau ini saya lihat sabar semuanya. Kalau di tempat lain ngaji sambil main HP, gitu kan. Bahkan ada yang main game, gitu. Itu namanya ngajinya nggak sabar. Ngaji yang sabar juga begitu, pelan-pelan. Jadi ibaratnya gini sekalian, orang ngaji itu gelasnya harus kosong nih.
gelasnya harus kosong. Ya. Kalau mau datang ngaji gelasnya penuh, nggak bisa. Mau ditampung di mana orang udah penuh? Maksudnya gini, paling ngaji biasa-biasa saja, begitu lagi. Ini udah penuh nih, nggak nangkap. Tapi kalau kita merasa saya butuh untuk ngaji, saya butuh ilmu pengetahuan, gelasnya harus kosong, maka isinya penuh. Gurunya juga nggak boleh ini dibuka langsung ditumpahkan begini, nggak boleh. Gitu, harus pelan-pelan tuh, sedikit, nanti dia penuh. Itu namanya sabar. Implementasinya begitu. Begitu pula dalam kehidupan keluarga harus bersabar. Di dunia ini nggak ada suami istri yang nggak pernah berantem, ya nggak? Waktu pacaran aja berantem kok ya, apalagi sudah menikah, berantemnya lebih dahsyat itu. Waktu masih pacaran kan berantem ya udahlah, kalau putus ya putus, ya udah putus, tapi nyambung lagi juga gitu. Nah, tapi berantemnya dalam keluarga Bapak sekalian, contohlah Nabi, contohlah Rasul. Rasulullah itu kalau istrinya lagi marah, diem, gitu, nggak nanggepin. Jangan mentang-mentang suami istrinya marah gitu kan, lalu banting ini gelas, suaminya bilang, lu baru gelas, gua nih teko, gitu kan. Ya hancur kalau begitu gitu kan, hancur. Jadi orang yang masuk surga itu akan ditentukan oleh ayat yang terakhir dibaca itu apabila dia mampu mengimplementasikan ayat yang dibaca itu dalam kehidupan. Gitu ya. Ada lagi? Ada Ustaz. Yang pertama mohon penjelasan keutamaan di bulan Rajab Ustaz. Oke. Keutamaan di bulan Rajab. Terus yang kedua, mohon penjelasan surat Al-Baqarah ayat 228. Oke. Kata Nabi, bulan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Kenapa bulan Rajab itu dikatakan bulannya Allah? Karena Allah akan melipat gandakan pahala orang yang beramal soleh di bulan Rajab. Gitu ya. Sehingga bulan Rajab itu menjadi bulan yang mulia. Bulan Rajab itu dibilang bulan yang mulia karena di bulan Rajab itu ada peristiwa penting yang dialami oleh Nabi, yaitu Isra dan Mi'raj. Gitu ya. Bulan Rajab itu menjadi mulia karena di bulan Rajab ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Orang nggak boleh berperang, bermusuhan, tapi harus damai. Itu di bulan Rajab salah satunya. Gitu ya. Itu kemuliaan bulan Rajab. Lalu ada beberapa hadis, tapi hadisnya dhaif atau maudhu', artinya lemah atau ditolak. Itu misalnya gini. Ada hadis bilang begini, barang siapa yang sholat 20 rakaat dengan 10 salaman di bulan Rajab, di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, di rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, maka dosa 1 tahun akan diampuni. Begitu dilakukan berikutnya, dosa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan setelah itu akan diampuni. Itu hadisnya maudhu'. Maudhu' artinya tidak sahih. Begitu pula ada yang mengatakan hadis itu setelah saya kaji juga dhaif. Barang siapa yang puasa di awal bulan Rajab maka akan diampuni dosanya. Itu hadisnya juga dhaif. Gitu. Dhaif, lemah gitu. Bapak sekalian, lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Yang harus kita lakukan di bulan Rajab itu meningkatkan amal ibadah kita. Loh, kenapa di bulan Rajab? Kan doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Untuk sampai kepada bulan Ramadan itu persiapannya dari sekarang. Para sahabat
ketika akan menghadapi bulan Ramadan itu di bulan Rajab sudah melatih diri itu. Baca Qur'annya dari sekarang, bukan malam pertama bulan Ramadan, enggak. Dari sekarang. Sehingga nanti di bulan Ramadan itu sudah menjadi kebiasaan, sehingga gampang. Ibaratnya dorong mobil mogok. Kalau kita dorong sekarang, nanti bulan Ramadan itu sudah lancar gitu. Tapi kalau dorongnya di awal bulan Ramadan, aduh kita berat banget. Hari pertama mungkin karena bertekad saya harus hatam Al-Quran dalam waktu 5 hari, ngebut itu 5 hari, berarti 1 hari 6 juz. Hari pertama semangat, hari keduanya mikir waduh 6 juz gitu kan. Makanya dimulainya dari bulan Rajab nih, ya. Dari mulai puasa sunnah, latihannya dari sekarang, Senin Kamis, gitu kan? Senin Kamis, lalu bersedekah, berinfak, baca Quran, sholat tahajud itu mulai dari sekarang. Sehingga dorong mobilnya itu nggak terlalu berat. Begitu di bulan Ramadan tinggal set, jalan, gitu ya? Paham ya? Oke. Lalu ayat 228. Apa bunyinya? Wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Oke. Itu berkaitan dengan orang yang beriddah. Gitu ya, beriddah. Orang yang sudah dicerai oleh suaminya, iddahnya itu 3 quru. 3 quru. Al-Qur'an hanya bilangnya 3 quru saja. Quru itu artinya masa. Loh, masanya berapa lama? Sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Maka para mufassirin kemudian menjelaskan tuh bahwa yang dimaksud orang yang punya iddah 3 masa itu berarti 3 kali suci. 3 kali suci. 3 kali suci berarti berapa bulan? 3 bulan. Gitu ya? Itu maksudnya begitu. Kenapa mesti harus 3 bulan? Penelitian Imam Syafi'i, begitu wanita sudah tidak berhubungan intim dengan suami selama 3 bulan, maka artinya dia bersih. Gitu. Dia bersih. Kenapa nggak sebulan aja? Kita masih khawatir, jangan-jangan sebelum terjadi perceraian terjadi hubungan suami istri. Begitu cerai, ternyata hamil. Waduh, akhirnya kan bisa timbul masalah. Ini anaknya suami apa suami yang mana gitu kan ya. Maka disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 tadi ya. Yang dimaksud dengan salasata quru itu adalah 3 kali suci bagi wanita yang telah dicerai oleh suaminya, baru boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Gitu ya. Ada lagi? Cukup. Sudah cukup ya? Baik, insya Allah kita akan ketemu di Ahad pertama bulan April. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pula Omikron sudah segera pergi. Amin ya Allah. Kita akan segera menghadapi bulan Ramadan. Jangan sampai kemarin kita tahun baru, oke, nggak masalah, Natalan nggak masalah. Kemudian kemarin juga gongsi fase tidak ada masalah. Ramadan dan Idul Fitri juga insya Allah tidak bermasalah. Amin ya Allah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai atas ilmu yang telah disampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kita baru masuk 1 ayat atau 2 ayat yang kita bahas tafsir tentang surat Yasin. Mudah-mudahan nanti di awal daripada bulan April kita dapat melanjutkan kembali kajian ini, dan kita berdoa mudah-mudahan awal daripada bulan April nanti kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, juga murah rezeki, sehingga kaki kita melangkah ke Masjid Raya Al-Azhar ini mudah Allah gerakkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kami tutup ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk kuliah duha Ahad tanggal 13 Februari 2022 kita akan kembali bersama Ustadz Kiai Haji Saiful Aqib LCMA. Kajian kita adalah hadis. Sementara infak kita pada Ahad kemarin sebesar Rp603.000.
Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan Allah balas dengan kelipatan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita tutup kaji kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.